Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulum Wahyullah, NIM A01120027, kelas TPFA 2020. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah pengendalian persediaan yang disampaikan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Bapak Alfani Rismanugroho. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, Bapak Alfani Rismanugroho menyampaikan materi tentang biaya persediaan. Adapun biaya persediaan itu ada 5. Yang pertama, biaya pemesanan ordering cost. Yang kedua, biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan stock out cost. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Dan yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai biaya persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Yang kedua, ada biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan pun dibagi menjadi 3. Biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Yang kedua, biaya simpan. Biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Dan yang ketiga, biaya risiko. Biaya keuangan asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk memproduksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biasanya biaya ini sangat sulit untuk dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri.
Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Oke, mungkin itu saja review materi perkuliahan mata kuliah pengendalian persediaan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.